Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk belajar bareng ya. Kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi. Ya, turunan fungsi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dalam menentukan nilai maksimal maupun nilai minimal yang akan kita pelajari pada akhir bab ini. Turunan fungsi dapat dihitung dengan menggunakan konsep limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Biar lebih jelas, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Turunan fungsi adalah pengukuran terhadap bagaimana suatu fungsi itu berubah seiring dengan perubahan nilai yang dimasukkan. Perubahan nilai tersebut dimisalkan dengan H, sedangkan fungsi awalnya, nilai awalnya dimisalkan dengan X. Sehingga turunan dari fungsi X, kita misalkan f aksen X adalah limit H mendekati 0, fx plus H dikurangi fx per H. Ya, jadi di sini X-nya itu nilai awal hanya adalah perubahannya. Nanti kita hitung bagaimana fungsinya itu berubah atau turunannya. Ya, kita misalkan dengan f aksen X. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menghitung turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Itu turunannya gimana? Maka kita hitung fx-nya, kita tulis dulu fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Ini fungsi yang disoal ya. Kemudian kita hitung fx plus h-nya. Yang sudah berubah, X yang sudah berubah, berarti X ini diganti dengan X plus H. Jadi kita punya 2 dikali X plus H kuadrat dikurangi X plus H ditambah 1. Paham ya? Jadi X-nya ini kita ganti dengan X plus H. Berikutnya kita hitung X plus H kuadrat itu sama dengan X plus H dikali X plus H. Lanjut, X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali H hasilnya XH, H dikali X hasilnya XH juga, H dikali H hasilnya H kuadrat. Untuk yang belakang ini kita buka kurungnya, min kali X hasilnya min X, min kali H hasilnya min H ya, ditambah 1. Lanjut. Ini ada yang sejenis ya, suku-sukunya. XH ditambah XH hasilnya 2XH. Berikutnya kita buka kurungnya. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali 2XH hasilnya 4XH. 2 dikali H kuadrat hasilnya 2H kuadrat. Yang belakang mengikuti dikurangi X, dikurangi H, ditambah 1. Perhatikan fungsinya tidak ada suku-suku yang sejenis ya, jadi dibiarkan saja. Berikutnya kita masukkan dalam rumus turunan, yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H dikurangi fx per H. Fx plus H tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah 2h kuadrat dikurangi x dikurangi h ditambah 1. Sedangkan fx atau fungsi awalnya ini 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Ingat depannya ini harus negatif ya, jadi harus dikurung. Karena nanti kalau tidak dikurung bisa salah tandanya. Kemudian kita buka kurungnya ya, yang depan masih tetap, ini min kali 2x kuadrat jadinya negatif 2x kuadrat, negatif kali negatif x hasilnya positif x, dan negatif kali plus 1 hasilnya negatif 1. Perhatikan ini, ada yang sama ya suku-sukunya dan saling menghilangkan. Ini ada 2x kuadrat
kemudian ada negatif 2x kuadrat, dan ada lagi negatif x, ada positif x, ada 1, ada negatif 1. Berarti ini nanti saling menghilangkan. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat hasilnya 0. Kemudian negatif x ditambah x hasilnya 0 juga. Dan yang terakhir 1 dikurangi 1 hasilnya juga 0. Sehingga tinggal limit H mendekati 0, 4xh ditambah 2h kuadrat, kemudian dikurangi H per H. Perhatikan di sini semuanya ada H-nya, berarti bisa kita coret ya. Dan yang perlu diingat dalam mencoret seperti ini, kalau operasinya penjumlahan dan pengurangan berarti semuanya harus dicoret. Kalau perkalian kan salah satu aja, tapi kalau penjumlahan dan pengurangan berarti kalau ini dicoret, yang ini juga harus, yang ini juga harus, jadi semuanya. 4xh dibagi H hasilnya 4x, 2h kuadrat dibagi H hasilnya 2h, min H dibagi H hasilnya min 1 ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan H-nya, yaitu 0. Berarti kita punya 4x ditambah 2 kali 0 dikurangi 1. 2 kali 0 kan 0 ya, berarti kita dapatkan f aksen x sama dengan 4x dikurangi 1. Seperti itu, bisa diterima ya. Dalam mengerjakan turunan fungsi aljabar, supaya lebih simpel, kita menggunakan aturan-aturan turunan. Aturan yang pertama yaitu jika ada fx sama dengan c ini konstanta, yaitu sembarang angka, maka turunannya adalah 0. Jadi kalau ada angka berapapun, itu turunannya 0. Contohnya begini, misalkan ada fx sama dengan 5, maka turunannya 0. Misalkan lagi fx sama dengan setengah, turunannya juga 0. Fx sama dengan 1000, turunannya juga 0. Aturan yang kedua, jika ada fx sama dengan ax, perhatikan di sini x-nya nggak ada pangkatnya, artinya pangkat 1 ya. Berarti f aksen x atau turunannya itu sama dengan a. Ya, turunannya diambil angka di depannya x saja. Contoh, misalkan fx sama dengan 2x, maka f aksen x atau turunannya yaitu 2, x-nya hilang. Contoh lagi, fx sama dengan 7x, berarti turunannya 7, gitu. Untuk aturan yang ketiga, jika ada fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah, nah ini pangkatnya ditaruh depan, berarti n dikali x, pangkatnya dikurangi 1, n dikurangi 1. Jadi pangkatnya ditaruh depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Contoh, misalkan ada fx sama dengan x pangkat 3, berarti f aksen x atau turunan dari fungsi x, itu pangkatnya ditaruh depan, berarti 3 dikali x, pangkatnya 3 dikurangi 1 jadi 2, jadi 3x kuadrat. Untuk aturan yang keempat, jika ada fx sama dengan c dikali gx, jadi ada konstanta dikalikan dengan fungsi, maka f aksen x sama dengan c dikalikan dari turunan fungsi g atau g aksen x. Contohnya gini, misalkan ada 2 dikali x pangkat 3. Nah, ini 2 konstantanya, x pangkat 3 adalah gx-nya ya. Berarti f aksen x sama dengan 2 dikali turunan dari x pangkat 3, yaitu 3 dikali x pangkat 2. Ya, 2 dari 3 dikurangi 1. 2 dikali 3, 6. Jadi 6x pangkat 2. Bisa diterima ya. Contohnya, misalkan soal tadi yang kita kerjakan dengan menggunakan definisi turunan, kita kerjakan pakai aturan-aturan turunan.
Jadi f aksen x sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Kalau kita turunkan berarti ini ada 2, kemudian ini pangkatnya 2 berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. X pangkatnya 2 dikurangi 1 tinggal pangkat 1, nggak usah ditulis. Yang ini negatif X. Kalau ada X-nya tadi kan berarti diambil angkanya aja. Berarti angkanya berapa ini? Oh, enggak ada angkanya, berarti 1. Berarti ini negatif 1. X-nya hilang. Untuk yang belakang, 1 ini turunannya kan 0 ya. Jadi kalau angka berapapun turunannya 0. Jadi F aksen X sama dengan 4X dikurangi 1. Coba kita cocokkan dengan tadi, sama ya. Iya, jadi dikerjakan dengan menggunakan definisi turunan atau dikerjakan dengan menggunakan aturan turunan, hasilnya sama aja. Oke, saya rasa cukup pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.